terkait dengan dugaan itu yang sudah melimpahkan kasus Pak RR ini kepada kepolisian maupun DKPP. Nah, tanggapan dari kuasa hukum dari saudara RR ini seperti apa untuk menyikapi hal tersebut? Ya, jadi terkait dengan hari ini Badan Pengawas Pemilu telah melimpahkan atau membuat LP di Kepolisian Resort Wonosobo, saya kira kami selaku kuasa hukum tentunya menghormati proses gitu ya. Artinya bahwa terkait dengan itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu memang mengatur bagaimana proses pelimpahan perkara. Oleh karenanya tentunya kami selaku pihak terlapor ataupun kuasa hukum dari pihak terlapor tentunya sangat menghormati proses itu, dan harapannya nanti memang akan terbuka secara konkret ya terkait dengan kesalahan-kesalahan yang menyangkut klien kami. Kalau misalnya ternyata di balik itu ada motif-motif tertentu, tentunya juga kita berharap nanti akan terbuka dan teman-teman dari Sentra Gakumdu, teman-teman dari Bawaslu, teman-teman dari kepolisian, kejaksaan tentunya juga harus bertindak fair ya, bahwa pemeriksaan ini harus dilakukan secara holistik sehingga akan terbuka semuanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Karena selama ini yang diberitakan atau pemberitaan itu seolah-olah belum apa-apa klien kami itu sudah dianggap melakukan kesalahan, yaitu dua kesalahan. Yang pertama adalah tindak pidana yang terkait dengan pemilu, yang kedua adalah terkait dengan kode etik. Kemudian dari langkah-langkah dari kuasa hukum ini apa yang akan ditempuh selama proses RR ini kemudian nanti akan dilaporkan ke kepolisian? Dan yang pertama tentunya karena kuasa kami adalah untuk melakukan pendampingan, nanti di setiap tahapan pendampingan pemeriksaan di kepolisian tentunya kami akan mendampingi sebagaimana kemarin klarifikasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu, dan termasuk di dalamnya adalah saat nanti itu pelimpahan dilakukan ke kejaksaan dan ke pengadilan, saya kira kami dari tim penasihat hukum siap untuk melakukan pendampingan itu. Yang kedua tentunya karena kami memang melihat bahwa permasalahan ini tidak hanya soal permasalahan hukum, tetapi ada dugaan juga permasalahan politik, termasuk keterlibatan aparat keamanan kepolisian ya, yang saya anggap sangat tidak profesional dalam awal memproses kasus ini. Saya melihatnya adalah karena kami mempunyai undangan, mempunyai bukti, mereka seolah itu akan menggunakan pasal manapun, yang penting perkara itu akan jalan ya. Dan kita lihat yang pertama dilakukan adalah yang sama sekali tidak ada hubungannya adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang 31 tahun 99. Jadi ini sangat aneh ya, artinya bahwa sebuah law enforcement penyelenggara atau law enforcement terhadap kasus pemilu tetapi dimulai dengan melakukan penyelidikan kasus korupsi ya, dan yang dibidik waktu itu adalah klien kami selaku komisioner KPU Kabupaten Wonosobo dan beberapa teman PPK dan PPS yang ada. Inilah saya kira sisi lain yang menarik, kenapa aparat keamanan atau aparat penegak hukum melakukan seperti itu. Saya kira ini nanti harus kami buka sehingga tidak terkemungkinan kami akan menginventaris itu dan akan melaporkan kepolisian Resort Wonosobo ke Mabes Polri, termasuk di dalamnya adalah ke Divpropam. Sehingga ini semua nanti akan terbuka sebenarnya apakah Bawaslu ini sebenarnya sudah profesional, kepolisian sudah profesional, terus apakah yang dituduhkan kepada klien kami termasuk misalnya melakukan tindak pidana, melakukan pelanggaran kode etik ini sebenarnya ada bukti-buktinya atau sebenarnya hanya titipan ya, terus dibuat rekayasa ya, sebenarnya ada gesekan konflik antara pasangan tertentu dengan pasangan tertentu juga. Betul, ini terjadi jenengan mengungkapkan tadi juga cukup serius ini melawan tuduhan terhadap APH yang dianggap tidak netral dalam posisi ungkap kasus pada RR ini. Apakah cukup bukti untuk menyampaikan itu sehingga APH itu bisa terseret dalam kasus? Saya kira yang namanya profesionalisme aparat penegak hukum ini kan memang dituntut untuk melakukan itu sebaik-baiknya gitu ya.
Jadi bukti-bukti awal termasuk kami mempunyai panggilan yang di situ adalah yang dibidik adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, menurut saya ini sangat aneh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di dalam proses penyidikan terhadap kasus ini saya melihat bahwa memanggil saudara Riz yang itu notabene klien saya itu hanya menggunakan kata kamu dan ditelepon seolah mengintimidasi, kamu mempersulit proses pemeriksaan. Saya kira ini juga bagian dari sikap aparat penegak hukum yang tidak profesional. Kenapa? Karena kalau misalnya itu dilakukan ya dengan 2 alat bukti saja sudah cukup, kenapa harus melakukan hal-hal seperti itu? Jadi proses saja. Toh yang namanya di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak mengharuskan bahwa terlapor atau tersangka itu memang harus hadir, tidak seperti itu. Ya, jadi ini bisa dilakukan sepihak oleh teman-teman Badan Pengawas Pemilu beserta sentra Gakumdunya, tetapi yang terjadi di sini adalah seolah menggunakan pasal apapun, yang penting orang tersebut itu bisa diproses hukum. Nah, ini yang jadi pertanyaan kami selaku kuasa hukum adalah kenapa bisa sampai seperti itu kalau tidak ada titipan-titipan politik dari pihak-pihak tertentu, dan ini dilakukan adalah injury time sebelum pencoblosan, artinya sebelum hari H, sehingga waktu itu harapannya tentunya mungkin ya sebelum hari H itu sebenarnya proses pemberkasan itu sudah selesai, dan itu bisa juga digunakan untuk panggung pemenangan pasangan calon tertentu dalam proses ini dengan mengkambing hitamkan Mas Riz selaku penyelenggara pemilu. Tunggu dulu Pak, ini ya. Tadi ada disinggung ada pasal-pasal tindak pidana korupsi. Ya. Apakah sebelumnya juga sudah ada proses sebelum pelaporan ini ada? Ya, saya kira nggak ada ya. Kami juga melihat itu kan. Maksud saya ada pemanggilan dari Polres atau apa itu? Ya, sudah ada pemanggilan dari Polres terkait dengan penyelenggara pemilu, PPK itu sudah dilakukan ya, sudah dilakukan dan surat undangannya itu ada. Mas Riz sendiri ini waktu itu kami atau saya belum ditunjuk selaku PH, dia ditelepon ya setengah dipaksa untuk dilakukan pemeriksa awal di kepolisian lah, karena Mas Riz ini tanpa tendensi ya, tanpa ada sakwa sangka yang jelek, cuma walaupun hanya lewat undangan lewat telepon didatangi waktu itu. Jadi saya kira ini adalah bagian itikat baik daripada klien kami untuk mendatangi itu. Tetapi setelah itu kok tiba-tiba bergeser, proses itu tidak jalan, tetapi tiba-tiba ini menggunakan instrumen Bawaslu, di situ sentra Gakumdu dengan pasal tindak pidana pemilu dan kode etik gitu. Kapan tepatnya Pak dipanggil ke Polres? Kalau waktunya tanggal 10 ya. Sebelum dipanggil Bawaslu berarti ya? Sebelum dipanggil Bawaslu, jadi tanggal 10 bulan Februari ya, jadi menjelang pemilihan, dan waktu itu panitia pemilihan kecamatan berarti sebelum melakukan itu. Itulah yang kenapa itu terjadi, dan saat pemeriksaan atau klarifikasi di Bawaslu setelah Mas Riz ini didamping oleh PH atau penasihat hukum, saya kira sikap daripada mereka itu sangat jauh berbeda gitu ya, berubah ya. Jadi di situ ada kasat reskrimnya, ada penyidik yang dari kepolisian, tetapi mereka sudah cukup kalem ya, tidak proaktif atau tidak menggebu-gebu seperti beberapa hari sebelum hari pencoblosan suara itu. Ada asumsi dari pihak jenengan itu bahwa RR ini sengaja memang dijebak atau dikambing hitamkan dalam proses pemilu ini, atau seperti apa? Saya melihat seperti itu ya. Jadi ini nanti juga tentunya akan kami buktikan lebih lanjut ya, baik di dalam pembelaan maupun pembelaan di dalam tindak pidana pemilu ini, maupun di dalam kalau itu nanti sampai naik ke kode etik ya, termasuk di dalamnya tidak terkemungkinan juga kami akan mendKPP-kan ya, atau melaporkan kepolisian. Kalau di KPP nanti tentunya ke Bawaslu provinsi, kalau mau melaporkan ke atasannya, kami bisa melaporkan ke Propam Polda Jawa Tengah atau ke Mabes Polri gitu. Yang dilaporkan personal atau ini Pak? Gakumdunya?
Ya, kalau misalnya nanti kami melaporkan ke Propam, tentunya adalah personal kepolisiannya, ya, personal kepolisiannya. Kalau kami melaporkan kode etik, nanti akan kami laporkan badan pengawas pemilunya ataupun anggotanya yang dianggap melakukan suatu tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi semuanya ini akan coba kita uji, ya. Tetapi sementara ini saya akan konsentrasi dulu, mengamati dulu proses pelimpahan atau LP dari badan pengawas pemilu ke Polres Wonosobo ini gitu. Jadi nanti kami sambil melihat keadaan, karena kami lapor ke Dipropam maupun ke DKPP ini batas waktunya tidak ada. Tetapi mereka memproses hukum ini, ya, proses hukum tindak pidana ini, mereka punya batasan-batasan waktu, ya, misalnya 1 hari atau 1 kali 24 jam setelah mereka memutuskan atau Gakumdu memutuskan ada dugaan tindak pidana, ini harus LP ke kepolisian. Begitu juga nanti di kepolisian, berapa hari setelah mereka melakukan pemeriksaan kajian ternyata cukup bukti, baru dilimpahkan ke kejaksaan. Dan di kejaksaan itu kan waktunya, atau di pengadilan itu waktunya kan juga terbatas. Jadi itu nanti akan dilakukan sidang secara maraton di Pengadilan Negeri Wonosobo. Ya, saya melihat pihak kepolisian tidak profesional, ya. Dari proses tadi menggunakan pasal coba-coba, ya, mau menersangkakan orang kok coba-coba gitu, ya. Terus yang kedua, pasal yang digunakan jauh dari apa yang namanya tindak pidana pemilu, karena Undang-Undang 31 tahun 99 ini adalah Undang-Undang tindak pidana korupsi. Ini kan ancaman hukumannya luar biasa, ancaman minimalnya aja 3 tahun, ya. Jadi menakutkan. Jadi ini ada nuansa juga menakut-nakuti orang. Yang penting nurut, takut itu adalah target mereka gitu. Jangan membuat siwor gitu. Sebelumnya ada berapa pemanggilan Pak di Polres? Kalau yang di Polres, Mas Res 1 kali, ya, 1 kali tanpa surat panggilan, ya, hanya ditelepon. Tetapi sebelumnya adalah teman-teman PPK yang dipanggil, dan itu dilakukan secara tertulis. Makanya nanti bukti-bukti panggilan secara tertulis ini pun bagian dari yang kami lampirkan dalam pengaduan lebih lanjut, baik ke Polda, Kapolri atau Propam yang ada. Sudah?